Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Wang Lin dengan hormat berdiri di samping Tian Yunzi dan tetap diam dengan kepala tertunduk. Kekuatan Tian Yunzi jauh melampaui imajinasinya. Dia diam-diam menggunakan si Tunan sebagai perbandingan dan dia harus mengakui bahwa si Tunan jauh di bawah Tian Yunzi. Bagaimanapun, si Tunan tidak dapat meruntuhkan jiwa asal dengan satu kata dan memulihkan semuanya hanya dengan satu gelombang. Jelas ini sudah berada di ranah mantra surgawi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh para kultivator biasa. Selama 1 bulan waktu mereka bersama, si Tunan menjelaskan sedikit tentang berbagai jenis mantra yang digunakan oleh para kultivator. Dan yang paling menonjol bagi Wang Lin adalah mantra surgawi. Mantra yang menggunakan energi spiritual surgawi tidak secara otomatis dianggap sebagai mantra surgawi. Adapun mantra surgawi adalah mantra kuat yang setara dengan segel yang diberikan oleh aliansi kultivasi kepada para pemimpin di planet kultivasi. Namun, segel membutuhkan warisan, sedangkan mantra surgawi membutuhkan segel dan mantra. Setelah alam surgawi runtuh, sejumlah besar mantra surgawi menghilang dan seiring berjalannya waktu, jumlah mantra surgawi berkurang. Mantra surgawi dibagi berdasarkan peringkat kualitas rendah, kualitas sedang, dan kualitas tinggi. Ada juga yang kualitasnya terbaik, tetapi jarang sekali. Si Tunan hanya mendengar rumornya saja, jadi dia tidak banyak membicarakannya. Adapun 3 mantra pembunuhan yang diajarkan si Tunan kepada Wang Lin, itu adalah mantra yang diperolehnya dari mantra surgawi berkualitas rendah yang tidak lengkap milik Ye Wuyo. Si Tunan tidak bisa mempelajarinya, jadi dia hanya bisa menirunya. Setelah bertahun-tahun belajar, dia berhasil mendapatkan 3 mantra pembunuh darinya. Ketiga mantra pembunuhan tersebut memiliki atribut iblis karena si Tunan mengikuti jalur iblis. Saat ini Tian Yunzi berdiri diam di luar pavilion hutan ungu dan diam-diam menatap kata hutan. Lingkungan di sekitarnya berubah menjadi sunyi. Wang Lin hanya berdiri menemani Tian Yunzi dan tetap diam. Dia tidak tahu kepribadian seperti apa yang dimiliki oleh majikan barunya. Dan dia tidak bisa memahami apa yang dipikirkan majikannya. Namun dari ekspresi wajahnya, Tian Yunzi tampak tidak marah. Setelah sekian lama, Tian Yunzi menghela nafas dan menarik pandangannya. Dia segera memandang Wang Lin dan tersenyum. Hutan tidak buruk. Ada aura tirani yang terpancar dari kata ini yang mampu menembus langit. Ya, ada seseorang yang kamu kenal baik yang mengembangkan jalur iblis. Dan orang itu menyebabkan sepotong aura iblis ada di dalam dirimu. Hati Wang Lin bergetar saat mendengarnya. Meski ekspresinya tidak berubah, namun pikirannya berpacu. Pada akhirnya, ingatannya terfokus pada saudara kedua, orang yang menggunakan teknik avatar terlarang untuk mendapatkan tubuh iblis abadi. Kemudian dia akhirnya membuat keputusan sambil mengangguk dan berkata dengan jujur. Murid memang mengenal seseorang, tetapi kami berpisah dalam perjalanan ke sini. Tian Yunzi mengusap janggut putihnya dan tersenyum. Bahkan jika dia datang ke planet Tianyun, itu akan baik-baik saja. Di mata gurumu, tidak ada kebaikan ataupun kejahatan. Seseorang hanya perlu mengikuti keinginannya. Takdir surgawi, takdir surgawi. Segala sesuatu di dunia ini bergantung pada takdir. Selama hati seseorang bertekad, maka seseorang dapat mengembangkan jutaan dao yang ada. Wang Lin segera mengangguk tanda setuju. Dia memikirkan teknik yang digunakan oleh saudara kedua yang hampir merupakan teknik iblis. Inilah sebabnya dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya daripada berbohong. Kamu istirahatlah dengan baik.
3 bulan dari sekarang akan menjadi perayaan ulang tahunku. Banyak kultivator hebat dari planet Tianyun dan planet-planet di sekitar yang akan datang. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan penerimaanmu sebagai murid dan membiarkan orang-orang di planet Tianyun memiliki kesan tentangmu. Aku berasumsi bahwa tak lama lagi saudara seniormu akan datang untuk memberitahumu lebih banyak tentang hal itu nanti. Setelah Tian Yunxi berbicara, dia berjalan ke udara dan perlahan menghilang ke kejauhan selangkah demi selangkah. Wang Lin dengan hormat mengirim Tian Yunxi pergi dan kemudian berjalan ke paviliun hutan ungu. Di ruang rahasia di lantai 3 paviliun hutan ungu, Wang Lin menghela nafas lega saat dia melihat ke sekeliling dengan cahaya misterius di matanya. Sepertinya aku telah mendapatkan pijakan di sekte Tianming ini. Sepertinya aku juga tidak bisa bersikap baik di sini. Tampaknya mereka yang lebih mendominasi memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup di sini. Guru mungkin memperhatikanku sepanjang waktu dan dia dengan jelas melihat semua harta karun yang kugunakan. Kereta perang bisa dianggap baik-baik saja, tetapi kuncinya adalah pedang surgawi. Semuanya sesuai ekspektasi. Tetapi jika aku ingin memiliki akar yang stabil di sini, aku tidak bisa menyembunyikan pedang surgawi. Tidak ada cara untuk menyembunyikan pedang surgawi dari guru. Dan aku tidak memiliki apapun yang dapat digunakan untuk melindungi diriku darinya. Tetapi aku yakin, guru tidak akan memiliki wajah untuk meminta sesuatu dari muridnya. Bahkan jika dia memintanya, aku akan langsung memberikannya kepadanya dan mungkin akan mendapatkan manfaat yang baik darinya. Teknik avatar terlarang yang digunakan saudara kedua cukup bagus. Kini kultivasiku telah mencapai puncak tahap awal transformasi jiwa. Dan selama ujian manusia, aku mengalami siklus yang tak terhitung jumlahnya dan memantapkan hati dauku. Dalam ujian surgawi, aku dapat memahami dao surga dan memperoleh pencerahan di domainku. Namun untuk mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa, aku membutuhkan batu giok surgawi. Namun jumlah batu giok surgawi yang kumiliki sekarang tidak cukup banyak. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mengirimkan beberapa batasan untuk melindungi pavilion dan kemudian mulai berkultivasi. Di sisi timur divisi ungu di atas lapisan batu giok ada sebuah pavilion yang sangat mewah dengan 3 kata besar terukir di atasnya, Paviliun Bintang Ungu. Zhao Xingsan melangkah masuk ke paviliun bintang ungu dengan ekspresi muram. Begitu sampai di dalam, dia mengapalkan tinjunya sebelum meninju ke udara. Wang Lin, aku telah mengikuti guru selama 2000 tahun. Jadi aku memahami kepribadian guru dengan sangat baik. Dia tidak secara langsung membawamu ke kuil leluhur dan tidak memberimu teknik terlarang yang menyelamatkan jiwa. Semua ini pasti ada alasannya. Jika aku tidak salah, ini adalah ujian nyata guru untukmu. Jika dalam perayaan ulang tahun 3 bulan dari sekarang kamu bisa memamerkan bakatmu, maka dia akan benar-benar menerimamu sebagai murid. Namun, aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Aku tidak peduli dengan paviliun hutan ungu. Tetapi posisi murid langsung dalam divisi ungu pasti menjadi milikku. Saudara kedua telah terluka dan jelas menyimpan kebencian yang dapat kugunakan. Adapun saudara ketiga, orang itu sangat tidak terduga. Jadi dia mungkin akan menjadi sedikit masalah. Tetapi aku masih punya cara untuk membuatnya mendengarkanku. Saudara keempat, tingkat kultivasinya tinggi. Tetapi secara alami aku punya cara untuk menghadapinya. Saudara keenam telah mencapai tahap ascendant. Tetapi setelah tempatnya diambil alih oleh Sun Yun, dia meninggalkan sekte untuk melatih dirinya di luar. Jika dia kembali, aku tidak bisa berbuat banyak. Tetapi jika dia tidak kembali, maka satu-satunya lawanku adalah dirimu. Pada awalnya, aku tidak menganggap dirimu sebagai ancaman. Tetapi hari ini aku melihat bahwa mantramu tidak buruk, hartamu bagus,
Dan meskipun kultivasimu hanya pada tahap awal transformasi jiwa, namun kamu dapat mengancam seseorang di tahap akhir transformasi jiwa. Kamu adalah musuh terbesarku sekarang. Sayangnya setelah bertahun-tahun, lukaku masih belum pulih. Jika tidak, seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal tidak akan cukup untuk menarik perhatianku. Mata Zhao Xingsa menunjukkan cahaya jahat saat dia melihat ke arah paviliun hutan ungu dan menunjukkan ekspresi yang menyeramkan. Saudara ketujuh, aku akan membiarkanmu bertarung melawan saudara keempat terlebih dahulu. Aku tidak akan membunuhmu, tetapi aku akan melukaimu sehingga kamu perlu waktu bertahun-tahun untuk pulih. Pada saat itu, aku sudah menjadi salah satu dari 7 murid langsung, dan pemulihan kultivasiku sudah ada di depan mata. Jadi kamu tidak lagi layak untuk kuperhatikan. Di sisi barat divisi ungu, ada paviliun yang sangat elegan dan berwarna putih susu. Tempat ini adalah Istana Wei Ungu. Bai Wei duduk dengan tenang di dalam paviliun dan di depannya ada cabang pohon. Ini adalah cabang yang baru saja dipatahkan dari pohonnya, namun masih ada beberapa tunas muda yang tumbuh di atasnya. Bai Wei melihat ke dahan pohon dan menunjukkan ekspresi termenung. Kultivasi Wang Lin ini aneh. Ketika aku bertemu dengannya di planet perdagangan, aku merasa dia memiliki kekuatan yang sama seperti yang baru saja ditunjukkannya. Dan saat itu dia bahkan tidak menggunakan semua harta dan mantra ini. Saudara ketujuh ini memang punya banyak rahasia, tetapi semakin banyak rahasia yang dimilikinya, itu semakin membuat dirinya semakin menarik. Gumam Bai Wei sambil matanya menunjukkan ekspresi yang sulit ditebak. Dia segera meletakkan jari telunjuk kanannya dengan lembut di sudut mulutnya. Divisi ungu terasa sangat sunyi di bawah sinar bulan. Malam ini, satu-satunya hal yang dibicarakan oleh para murid divisi ungu adalah Wang Lin. Nama Wang Lin seperti meteor yang menarik perhatian saat melintasi langit, sehingga semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala untuk melihatnya. Pertanyaannya adalah, apakah meteor ini hanya akan bertahan beberapa saat saja atau akan terus ada selamanya? Saat ini Wang Lin duduk dalam posisi lotus dan berkultivasi sepanjang malam tanpa sepatah kata pun. Pada pagi di hari kedua, ketika sinar cahaya pertama masuk dari atap paviliun, Wang Lin membuka matanya yang bersinar terang saat dia berdiri dan berjalan turun dari lantai 3. Batu giok surgawi. Wang Lin merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat keluar paviliun. Tak lama kemudian, suara lembut terdengar dari luar. Saudara ketujuh, apakah kamu punya waktu luang? Ekspresi Wang Lin langsung menjadi aneh. Di divisi ungu, dia tidak takut pada Zhao Xingsa ataupun saudara keempat. Tetapi terhadap Bai Wei, dia merasa perlu menghindarinya. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan berjalan keluar dari paviliun. Di luar berdiri Bai Wei. Dia mengenakan jubah ungu dengan beberapa hiasan bunga. Bai Wei memang pria yang tampan, tetapi di bawah sinar matahari, dia benar-benar memancarkan perasaan seperti seorang wanita cantik. Wang Lin menjaga jarak tertentu dari orang ini sambil berkata, "Aku ingin tahu bisnis apa yang dimiliki saudara ketiga." Bai Wei tersenyum indah, lalu menggigit bibir bawahnya dan berkata, "Tentu saja aku ada urusan. Saudara ketujuh, kamu belum mendapatkan token ataupun pakaianmu. Aku telah mendapatkannya untukmu dan membawanya ke sini." Setelah berbicara, Bai Wei melambaikan tangan kanannya dan tas penyimpanan terbang menuju ke arahnya. Wang Lin menangkap tas itu dan mengamatinya dengan kekuatan jiwanya. Tas itu memang berisi 2 jubah ungu dan sebuah token ungu. Wang Lin segera menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak." Bai Wei langsung tersenyum mendengarnya. "Tidak masalah,
kamu belum familiar dengan gunung divisi ungu ini. Bagaimana kalau saudara senior ini mengajakmu berkeliling? Wang Lin menunjukkan cahaya aneh di matanya dan menolak mentah-mentah. Terima kasih saudara senior atas niat baikmu. Tetapi aku masih sibuk dengan kultivasi. Jadi mari kita lakukan di lain waktu. Saat Wang Lin berbicara, dia mundur 2 langkah. Dia mendapatkan perasaan yang sangat aneh dari Bai Wei. Dan berbicara dengan Bai Wei membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Bai Wei memandang Wang Lin dengan ekspresi redup dan dengan lembut berkata, "Saudara ketujuh, aku tidak bermaksud kurang sopan, tetapi divisi ungu sangat rumit. Aku telah menghabiskan sepanjang malam memilah informasi ini untukmu. Apakah kamu benar-benar tidak ingin mendengarkannya?" Wang Lin merenung sebentar, lalu dia menampar tasnya dan dengan kilatan cahaya putih, sebuah meja dan 2 kursi muncul. Bahkan ada 1 set teh di atas meja. Mata Wang Lin terlihat jernih saat dia duduk dan berkata, "Saudara ketiga, silahkan duduk." Bai Wei tersenyum tipis saat dia duduk. Dia pertama-tama menuangkan secangkir untuk Wang Lin dan kemudian menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. Setelah meletakkan teko, dia berkata, "Ketika pertama kali bertemu denganmu, aku tidak pernah menyangka kamu akan menjadi murid kehormatan yang pernah dibicarakan oleh guru." Wang Lin hanya tersenyum mendengarnya, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bai Wei mengambil cangkir teh dan menyesapnya, lalu matanya berbinar. "Wang Lin, waspadalah terhadap saudara senior." Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Bai Wei sambil menunggu apa yang akan dikatakannya selanjutnya. Bai Wei segera meletakkan cangkir tehnya dan perlahan berkata, "Saudara senior adalah orang di divisi ungu yang paling lama mengikuti guru. Jadi dia mengetahui banyak hal yang tidak kita ketahui. Seperti mengapa guru melakukan hal ini. Kebanyakan kultivator di planet Tianyun hanya berkultivasi selama ribuan tahun. Dan sangat sedikit yang bertahan lebih dari 10.000 tahun. Saudara senior pasti sudah mengetahui kebenaran tentang hal-hal seperti ini." Mata Wang Lin menjadi serius saat mendengarnya. Dia telah mempertimbangkan pertanyaan ini sebelumnya, tetapi karena dia tidak tahu banyak, maka dia tidak mempertimbangkannya terlalu dalam. Sekarang setelah dia mendengar Bai Wei membicarakannya, dia mulai berpikir lagi. Kemana perginya semua murid guru terdahulu? Bukan hanya kamu dan aku, tetapi tidak ada orang lain yang bisa memahaminya. Satu-satunya orang yang mungkin mengetahui rahasia ini selain saudara senior adalah saudara ketujuh sebelumnya, Sun Yun. Aku curiga alasannya mengkhianati sekte saat itu adalah karena hal ini. Mendengar ini, Wang Lin merenung sebentar. Tak lama kemudian dia perlahan berkata, "Saudara ketiga, karena tidak ada bukti yang meyakinkan, sebaiknya jangan menebak-nebak." Cahaya samar dan misterius melintas di mata Bai Wei. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. Divisi ungu adalah yang terlemah dari semua divisi. Namun persaingan di sini masih tinggi. Saudara senior telah mengincar posisi murid sejati itu sejak lama. Jangan meremehkan saudara senior. Kultivasinya tidak seperti ini sebelumnya. Saat itu dia gagal dalam pertarungan melawan saudara keenam untuk mendapatkan posisi murid sejati dan terluka parah yang menyebabkan tingkat kultivasinya turun drastis. Namun dia sangat bertekad. Dia melakukan kultivasi pintu tertutup selama ratusan tahun untuk mempersiapkan dirinya pulih. Sayangnya, Sun Yun muncul dan dia mengalahkan saudara keenam dan saudara senior untuk merebut posisi sebagai murid sejati guru. Dalam perayaan ulang tahun guru 3 bulan dari sekarang, murid sejati baru dari divisi ungu akan dipilih. Sebelum saudara keenam kembali, kamu akan menjadi target yang akan disingkirkan oleh saudara senior. Wang Lin sedikit mengerinyit setelah mendengar kata-katanya. Kemudian dia berkata, 7 murid sejati dari guru hanyalah sebuah gelar. Mengapa harus memperebutkannya?
Bai Wei terkejut mendengarnya. Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang sangat lama sebelum tertawa terbahak-bahak. Hanya sekedar gelar. Saudara ketujuh, apakah kamu mengerti bahwa begitu kamu menjadi salah satu dari 7 murid sejati guru, kamu hanya berada di bawah beberapa orang dan di atas puluhan ribu. Setiap negara kultivasi harus menghormatimu, dan kamu akan memiliki banyak orang yang ingin menjadi pengikutmu. Selain semua ini, masing-masing dari 7 murid sejati dapat memiliki seluruh negara kultivasi untuk berlatih. Kamu dapat memilih negara kultivasi manapun di planet Tianyun, atau bahkan salah satu negara di planet sekitarnya. Dan itu bukanlah bagian terpentingnya. Kamu dan aku adalah kultivator transformasi jiwa. Dan satu hal yang paling kita inginkan adalah mencapai tahap Ascendant. Mencapai tahap Ascendant berarti mencari Dao atau mati saat mencobanya. Kamu seharusnya sudah mendengar hal ini sebelumnya. Saat seorang kultivator mencapai tahap Ascendant sangatlah berbahaya. Bahkan mungkin tidak ada kesempatan untuk berkultivasi lagi. Itu memiliki tingkat kelangsungan hidup hanya 10%. Tetapi begitu kamu menjadi salah satu dari 7 murid sejati, guru akan bertindak secara pribadi. Meski tidak bisa mencapai 100%, namun dia bisa meningkatkan peluangnya hingga 30%. Katakan padaku, siapa yang tidak akan tergoda? Wang Lin langsung menarik napasnya dalam-dalam dan matanya mulai berbinar. Ini belum semuanya. Jumlah batu giok surgawi yang dibutuhkan orang-orang pada tingkat kultivasi kita tidak dapat dibayangkan. Meskipun sebagai murid kamu mendapatkan tunjangan bulanan, namun seiring dengan meningkatnya tingkat kultivasimu, itu tidak akan cukup. Tetapi begitu kamu menjadi salah satu dari 7 murid sejati, kamu akan memiliki akses ke stok batu giok surgawi yang tak ada habisnya dari sekte Tianming. Apakah kamu sudah tergoda? Pupil mata Wang Lin mengecil saat mendengar semua ini. Jika kamu tidak peduli dengan gelar, tidak peduli untuk mencapai tahap Ascendant, dan tidak peduli dengan batu giok surgawi, tahukah kamu bahwa begitu kamu menjadi salah satu dari 7 murid sejati, kamu akan menerima hak mendapatkan warisan Dao. Warisan guru bukanlah Dao yang samar-samar, melainkan mantra surgawi yang nyata. Jadilah murid sejati selama 100 tahun, dan kamu akan dapat menerima mantra surgawi berkualitas rendah. Ini adalah mantra surgawi berkualitas rendah yang lengkap. Jika kamu menjadi salah satu murid sejati selama 1000 tahun, maka guru akan memberimu mantra surgawi berkualitas rendah lainnya. Kamu juga akan dikirim ke aliansi kultivasi untuk belajar lebih jauh dan benar-benar menjadi eksistensi kuat di dunia kultivasi. Mata Wang Lin menjadi serius mendengar semua ini dan dia segera bertanya, jika aku menjadi murid sejati selama 1000 tahun, aku akan menerima mantra surgawi yang lengkap. Bai Wei langsung mengangguk. Itu benar sekali. Murid sejati divisi hijau di Shengnan telah menjadi murid sejati selama lebih dari 1000 tahun. 100 tahun yang lalu, dia menerima mantra surgawi yang lengkap dan berkualitas rendah dari guru. Sekarang dia masih dalam kultivasi pintu tertutup untuk mempelajarinya. Begitu dia keluar, kekuatannya akan berada pada tingkat yang tak terbayangkan. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Setelah merenung sejenak, dia mengangguk lalu berdiri. Dia segera menggenggam tangannya pada Bai Wei dan berkata, "Saudara ketiga, aku lelah. Aku akan berbicara denganmu di lain hari. Aku akan datang mengunjungimu." Sambil tersenyum, Bai Wei berdiri dan berkata, "Tidak masalah. Maka aku tidak akan mengganggumu lagi. Saudara ketujuh, jika ada masalah, kamu bisa datang dan menemukanku." Setelah itu, Bai Wei mengatupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Saat dia berbalik, senyuman di wajahnya menghilang tanpa bekas dan digantikan dengan ekspresi suram. "Saudara senior,
Kamu ingin menjadi salah satu dari 7 murid sejati, tetapi selama aku Bai Wei masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Aku akan membuatmu gagal setiap saat. Itulah satu-satunya cara untuk membalas dendam atas perbuatanmu padaku saat itu. Sambil berjalan, Bai Wei bergumam di dalam hatinya. Sepertinya ada masa lalu antara dirinya dengan saudara senior. Sebelumnya, Wang Lin tidak mengetahui nilai mantra surgawi yang lengkap dan berkualitas rendah. Tetapi setelah bersama si Tunan selama sebulan dan mempelajari 3 mantra pembunuhan, Wang Lin memperoleh pemahaman mendalam tentang mantra surgawi. 3 mantra pembunuhan yang diperoleh si Tunan dari mantra surgawi yang rusak sudah memiliki begitu banyak kekuatan. Jadi orang hanya bisa berasumsi bahwa kekuatan mantra surgawi yang lengkap tidak dapat dibayangkan. Alam surgawi sangat kuat karena 2 alasan, yaitu harta surgawi dan mantra surgawi. Makhluk surgawi yang memiliki harta surgawi berkualitas tinggi dan mengetahui mantra surgawi berkualitas tinggi sangatlah kuat dan kekuatannya berada di luar imajinasi. Semakin tinggi tingkat kultivasi mereka, maka mereka semakin menakutkan. Mungkin ada mantra yang bisa bersaing dengan mantra surgawi, tetapi sejauh yang diketahui oleh Wang Lin, hanya teknik para dewa kuno yang bisa menandinginya. Wang Lin memiliki banyak teknik para dewa kuno dari ingatan Tusi, namun semuanya memiliki persyaratan yang sangat ketat dan dengan tingkat tubuh aslinya saat ini, dia tidak dapat menggunakannya. 7 murid sejati dari guru, menarik. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia mengenakan pakaian murid sekte Tianming dan berjalan keluar dari paviliun. Saat dia berjalan melewati divisi ungu, setiap kali seorang murid melihatnya, mereka akan berhenti lalu membungkuk hormat kepadanya dan memanggilnya leluhur ke-7. Sepanjang perjalanan, Wang Lin perlahan menyadari sesuatu. Sekte Tianming ini tidak seperti sekte di planet Sujaku, yang mana yang kuat akan sangat dihormati. Sebaliknya, mereka mempertahankan cara kuno dengan menghormati orang yang lebih tua dan seseorang yang memiliki posisi. Itu juga tergantung pada saat mereka memasuki sekte. Hasilnya, selain seseorang seperti Wang Lin yang tiba-tiba muncul, peringkat di sini sangat stabil dari generasi ke generasi tanpa ada masalah apapun. Inilah alasannya meskipun Sun Yun telah menjadi salah satu dari 7 murid sejati, dia masih harus memanggil Zhao Xingsa saudara senior ketika mereka bertemu. Divisi ungu ini sangat besar, dia telah memeriksa area ini berkali-kali, jadi dia tidak perlu bertanya dengan terus-menerus. Tujuannya kali ini adalah paviliun harta karun divisi ungu. Paviliun ini adalah tempat para murid memperoleh pil dan batu roh. Sebagai murid Tian Yunzi, dia akan menikmati hak istimewa seperti tunjangan bulanan berupa batu giok surgawi. Dia akhirnya memutuskan untuk datang ke sini setelah mendengarkan Bai Wei. Jika aku ingin memperebutkan posisi sebagai salah satu dari 7 murid sejati, kekuatanku harus mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa. Di planet Tianyun, aku Wang Lin akan menjadi orang yang mendominasi. Ini bukanlah tempat untuk menyembunyikan kekuatan seseorang. Jika aku menunjukkan kelemahan, maka aku akan langsung berada di bawah pengawasan orang lain. Bahkan guru mengizinkanku melakukan ini. Jika tidak, pertarungan sebelumnya tidak mungkin akan terjadi. Karena itu masalahnya. Aku ingin melihat seberapa jauh aku bisa mendaki di sekte Tianming ini. Selama aku tidak melewati batasan guru, aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.